Bahasa, lebih dari sekadar alat komunikasi, dia adalah jiwa dari suatu bangsa. Namun, bagaimana jadinya jika sebuah bahasa mati, terkubur dalam kitab-kitab tua selama ribuan tahun, lalu bangkit kembali menjadi bahasa hidup yang digunakan sehari-hari? Inilah kisah luar biasa bahasa Ibrani, satu-satunya bahasa kuno yang berhasil dihidupkan kembali ke dalam kehidupan modern. Mau tahu kisah lengkapnya? Yuk, kita langsung gaskan. Bahasa Ibrani pertama kali muncul sekitar abad ke-10 sebelum Masehi di wilayah Kan'an, menjadi bahasa utama bangsa Israel kuno. Bahasa ini digunakan dalam percakapan sehari-hari, perdagangan, dan tulisan suci, termasuk Alkitab Ibrani atau Tanakh. Selama berabad-abad, bahasa Ibrani menjadi pusat budaya dan agama Yahudi. Salah satu bukti tertua adalah prasasti Gezer dari abad ke-10 sebelum Masehi, menunjukkan bagaimana bahasa ini berkembang dalam kehidupan agraris masyarakat Israel kuno. Namun, sejarah Ibrani berubah drastis setelah kehancuran Yerusalem oleh Kekaisaran Romawi. Orang Yahudi tersebar ke seluruh penjuru dunia, dan Ibrani perlahan kehilangan statusnya sebagai bahasa sehari-hari, tergantikan oleh Aram, Yunani, dan bahasa-bahasa lain di kehidupan para diaspora. Ibrani saat itu tetap hidup sebagai bahasa liturgi dan akademik, digunakan dalam doa, studi agama, dan penulisan sastra religius. Tapi, dalam kehidupan sehari-hari, bahasa ini mati. Segalanya berubah pada abad ke-19, dengan munculnya seorang visioner bernama Eliezer ben Yehuda. Lahir di Kekaisaran Rusia, Ben Yehuda percaya bahwa bangsa Yahudi membutuhkan bahasa yang satu untuk menyatukan identitas mereka. Dia memulai proyek ambisius, menghidupkan kembali bahasa Ibrani. Gagasan ini muncul saat dia menyadari bahwa bangsa Yahudi yang tersebar di seluruh dunia menggunakan bahasa yang berbeda-beda, mulai dari Yiddish hingga Ladino. Dia percaya bahwa kebangkitan bahasa Ibrani akan menjadi alat pemersatu yang kuat untuk membangun kembali identitas bangsa Yahudi. Ben Yehuda tak hanya berbicara tentang Ibrani, dia mempraktikannya. Dia mengajarkan bahasa ini kepada keluarganya, menciptakan kosakata baru untuk kebutuhan modern, dan memulai gerakan yang menginspirasi dunia. Pada tahun 1881, Ben Yehuda dan istrinya, Devorah, pindah ke Palestina, yang saat itu berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Ottoman. Di tanah yang dia anggap sebagai tanah air leluhur, dia memulai proyek revitalisasi yang ambisius. Revitalisasi bahasa Ibrani adalah proyek monumental. Karena banyak konsep modern tidak ada dalam Alkitab, Ben Yehuda harus menciptakan kata-kata baru, seringkali mengambil inspirasi dari akar kata Ibrani kuno atau meminjam dari bahasa lain. Dia menggunakan akar kata Ibrani kuno sebagai dasar, mengadaptasi istilah dari bahasa lain seperti Arab, Yiddish, dan bahkan bahasa Eropa. Langkah pertama Ben Yehuda adalah membuat keluarganya menjadi contoh hidup. Dia dan Devorah berjanji untuk hanya berbicara dalam bahasa Ibrani kepada anak-anak mereka. Anak pertama mereka, Ben-Zion, bahkan dikenal sebagai anak Ibrani pertama, karena dia adalah anak pertama yang dibesarkan sepenuhnya dengan bahasa Ibrani modern. Sekolah-sekolah Ibrani dibangun di Palestina untuk mengajarkan generasi muda bahasa ini, dan media cetak mulai mempublikasikan koran-koran berbahasa Ibrani. Dalam waktu singkat, sekolah-sekolah ini melahirkan generasi baru yang mampu berbicara, membaca, dan menulis dalam Ibrani modern. Dia mendirikan koran berbahasa Ibrani, mempublikasikan artikel, berita, dan esai yang ditulis sepenuhnya dalam Ibrani modern. Dia juga membangun komunitas orang-orang yang percaya pada misinya. Mereka mendirikan Komite Bahasa Ibrani, yang kemudian berkembang menjadi Akademi Bahasa Ibrani di Israel modern. Kebangkitan bahasa ini bukan tanpa tantangan. Banyak kelompok Yahudi Ortodoks menentang penggunaan Ibrani dalam konteks sekuler, karena mereka menganggapnya terlalu suci untuk penggunaan sehari-hari. Namun, dengan dukungan gerakan Zionis, Ibrani terus berkembang sebagai simbol kebangkitan nasional Yahudi. Hari ini, bahasa Ibrani menjadi bahasa resmi negara Israel, digunakan oleh lebih dari 9 juta orang di seluruh dunia. Ini bukan hanya sebuah bahasa, tapi juga simbol dari kegigihan dan identitas sebuah bangsa. Usaha Ben Yehuda tidak hanya menghasilkan kosakata baru, tetapi juga menciptakan kebanggaan baru bagi bangsa Yahudi. Hebatnya, Ibrani modern tidak hanya memulihkan warisan kuno, tetapi juga berkembang sebagai bahasa yang mampu mengikuti perkembangan zaman. Kisah bahasa Ibrani adalah bukti nyata bahwa bahasa lebih dari sekadar kata-kata, dia adalah identitas, semangat, dan sejarah suatu bangsa.
Dari bahasa yang hampir mati, hingga menjadi bahasa hidup yang membangun kembali suatu negara, Ibrani adalah inspirasi bagi upaya pelestarian bahasa di seluruh dunia. Jadi, kita sekarang paham bahwa bahasa bukan hanya milik masa lalu, tapi juga jembatan menuju masa depan. Yap, sekian dulu video singkat kali ini. Semoga ada sedikit pelajaran yang bisa dipetik. Jika kalian suka videonya, jangan lupa untuk memberikan like, komentar, dan share ke media sosialmu. Subscribe dan nyalakan loncengnya juga untuk kisah menarik lain. Akhir kata, terima kasih.